Oke, Ibu Siti Fadila. Terima kasih banget ya Anda menemani saya ke tempat Pak Greg ini. Iya. Ternyata luar biasa. Gimana kesan-kesannya ketemu Pak Greg? Saya sangat senang. Saya seperti ketemu dengan serdadu tua. Wow. Atau pejuang tua. Keren banget. Yang sangat bersemangat dan dia happy dengan capaian-capaiannya. Betul. Dan saya sangat terkesan bagaimana beliau mempunyai suatu gelora nasionalisme. Janganlah kita menjadi kuli di negeri sendiri. Kita harus menjadi tuan di negeri sendiri. Kita harus menjadi master di negeri sendiri. Dan beliau membuktikan melalui karya-karyanya di Aglonema. Dan ini saya sangat hari ini saya sangat happy banget. Aduh, saya seperti mempunyai harapan baru bahwa bangsa kita bukanlah bangsa yang selalu kalah. Betul. Selalu isi. Tapi ternyata kalau ada orang-orang yang kayak Pak Greg Hambali ini, insya Allah negara kita akan menjadi lebih jaya lagi. Iya. Kita bukan lagi menjadi konsumen. Betul. Kita itu kaya banget. Kekayaan alam kita kaya banget. Iya. Bu Siti, biasa kan kita di rumah sering mandangin nih Aglonema, contohnya Harley Quinn ini. Oh, Harley Quinn, ketemu sama yang buat. Wah, gimana gitu ya kesannya ya? Seneng banget. Seneng banget. Saya begitu jatuh cinta dengan Aglonema, saya belajar. Apa itu Aglonema, sejarahnya bagaimana? Aduh, di mana ini namanya Pak Greg Hambali, akan saya cari lah. Sekarang saya ketemulah dengan Pak Greg Hambali ini. Dan tadi Bu Siti sudah ngobrol-ngobrol panjang, lebar, dan pokoknya keren deh. Tapi nanti tontonnya di channel Ibu Siti Fadila. Dan channelnya Pak Samsudin. Sama kita berdua. Kita join venture. Oke, teman-teman. Spesial banget di sebelah saya sudah ada Pak Greg Hambali. Gimana Pak Greg, kabar sehat? Sehat, terima kasih. Udah itu kita sehat karena itu kita juga bisa naik ke tempat ini. Oke teman-teman. Betul, ini tempatnya ekstrim banget loh. Ini di lantai 2 tapi di atas lagi ya Pak Greg ya? Ya betul. Kita di sini ada bolehkan di lapisan ketiga. Oke, Pak Greg, ini tempat apa? Ini kemudian itu tempat kami kerja juga. Dalam arti di sini tempat tanaman-tanaman yang perlu cahaya lebih tinggi, sehingga kemudian itu di sini pertumbuhannya bisa kita lihat sampai berapa kuat dia kalau kena sinar matahari yang lebih banyak. Oke, mungkin kamera bisa diambil ya tanamannya di sana tuh. Ada. Itu jenis apa Pak Greg? Itu jenis palem yang berasal dari Kalimantan Barat, di daerah perbatasan dengan Sarawak. Ini spesies atau hibrid? Ini spesies yang disebut Liquala matanensis, kemudian itu yang disebut varietas yang disebut secara nama daerah tuh mapu. Oke. Ini spesies saja udah cantik ya Pak Greg ya? Iya, betul. Nah, tumbuh di daerah yang relatif pH-nya rendah sampai bisa mendekati 2. Jadi itu asam daerahnya, yang kemudian itu di sini boleh katakan daerah gambut, bisa dikatakan begitu. Berarti tanaman kuat ini ya? Jadi kecantikannya justru tampil kalau dalam pH rendah. Jadi itu kontras antara kuning dengan hijau jadi lebih nyata. Oke, siap. Karena itu perlu air supaya kemudian itu di sini medianya jadi tetap rasa asam. Oke, maka itu ada ini ya, ada airnya. Ya, sebagai tatakan. Ya. Ini keren banget teman-teman. Kita bisa masuk ke tempat yang kalau dibilang ya lumayan rahasia nih. Nggak semua orang bisa ke sini. Benar, karena kemudian itu juga. Oke, Pak Greg, saya boleh nanya sedikit tentang Aglonema nggak? Boleh. Ini kan yang lagi hits nih para teman-teman, itu ada Moonlight yang katanya dulu Seratmas, sekarang ganti nama jadi apa? Ajisaka. Ada. Betul. Udah itu diusulkan udah ketuk palu namanya? Ya, betul. Udah itu. Jadi itu kan terserah di sini yang memelihara dan yang kemudian itu di sini mengajukan nama itu. Saya kira itu nama yang bagus. Silakan saja mereka kemudian itu pakai. Saya mau tahu ceritanya. Itu Moonlight yang Seratmas itu awalnya mutasi atau memang gimana? Moonlight itu kan bisa kemudian aglonema layaknya, kemudian aglonema seperti juga jenis-jenis aglonema pada umumnya bisa sewaktu-waktu bermutasi. Dan mutasi itu seringkali kemudian itu membuat rupanya tuh jadi lebih menarik. Memang bisa juga mutasi ada yang kemudian itu sifatnya di sini membuat tanaman itu kurang bagus, bisa dari yang kemudian itu di sini penuh aneka warna jadi kemudian dia hijau polos. Tapi
kalau mutasi itu di sini ke arah yang warnanya jadi lebih beragam lagi atau bentuk yang kemudian lebih menarik lagi, tentu mutasi itu akan mendorong kemudian orang untuk berminat memilikinya. Oke, jadi moonlight yang dulu itu awalnya moonlight biasa ya, Pak Ya, Greg ya? bisa. Terus Ya. katanya waktu itu sempat namanya serat apa? Serat Erlin ya? Atau serat emas ya? Udah gitu, wah itu memang jadi sesuai imajinasi dari Teman-teman. itu yang suka menamai tanaman itu dengan nama Oke. yang mereka pikir cocok. Oke. Saya kira apa salahnya? udah itu. Oke, terus mereka datang minta izin Ya, sama Pak Greg, boleh, udah itu. terus diketuk palu. Jadi namanya adalah Ya, Moonlight seperti mereka Azaka. udah, Oke, ya, jadi itu mereka bukan hibrid begitu. baru Pak Greg ya? Bukan. Bukan. Tapi kemudian itu tadi jadi kelainan yang membuat tanaman itu jadi lebih Iya, menarik. mirip Goliat. Ya, betul. Oke. Nah, itu. Oke, satu lagi nih yang saya mau tanya nih, kan saya sering kunjungan ke pedagang-pedagang atau industri-industri, ada juga yang nanya. Itu sebenarnya aglonema ada yang bisa dikultur, ada yang bisa enggak ya Pak Greg ya? Pada dasarnya semua jenis tanaman bisa dikultur. Oh. Cuma ada yang susah, ada yang cepat. Jadi sebab media yang sama untuk mengkultur belum tentu bisa dipakai untuk tanaman jadi yang varietas yang berbeda. Jadi seperti Pride of Sumatra itu tanaman yang dari dulu sudah dicoba dikultur tapi lebih banyak tidak berhasilnya dibandingkan berhasilnya. Jadi kan dengan itu jadi akhirnya mereka tidak ada cara lain kecuali cara perbanyakan berasa. Cutting Ya, atau cutting caca itu bonggol. kalau kemudian itu orang itu pandai, dari misalnya 1 jadi 10. 10 kan bisa nanti jadi kelipatannya lagi. Oke. Dan kalau sudah sampai jadi stok kemudian itu seperti di Amerika, mereka upayakan sebelum mereka sempat pasarkan atau mereka pakai, mereka buat dulu sampai 1000. Sudah 1000 kan sekali bikin cuttingan satu saya udah tambah lagi 1000. Belum lagi kalau yang beranak. Jadi itu nomor 1 adalah tanam, upayakan dia tumbuh dengan bagus dan dari situ cuttingannya saja sudah bisa cepat. Betul. Jadi semua tanaman bisa dikultur, cuma tingkat kesulitannya ya Pak Greg ya? Tingkat kesulitannya berbeda. Dan itu yang membuat kemudian itu juga tanaman itu tidak katakan cepat kemudian orang kira wah karena kultur, biar tidak juga demikian. Itu baru bisa kalau sudah mereka sudah punya mother stock, sudah gitu mereka sudah punya di sini kultur yang steril. Nah dari situ kemudian mungkin mereka bisa program, tapi juga tetap ada waktu. Ada waktu ya. Mereka juga kan kalau sudah namanya kultur, mereka harus di sini menangani sekian banyak kultur. Dan nanti juga mereka juga kewalahan. Jangan bilang kemudian itu kita pikir wah kita. Jadi nomor 1 apa? Kalau kita mau berjaya di pasar, kita kemudian itu di sini harus mau kerja ekstra, bangun lebih pagi, tidur lebih larut, dan kemudian itu berpikir lebih banyak. Dengan begitu kita kemudian itu pasti ada di garis depan. Jangan pernah khawatir. Semangat selalu harus kita pelihara. Oke, ada lagi nih Pak Greg. Saya kan sering lihat aglonema juga banyak yang bertanya sama saya. Kan kita lihat aglonema itu ada bunganya. Kenapa di Goliat nggak ada bunganya Pak Greg? Nah, ada aglonema memang yang kemudian itu jarang berbunga atau sulit berbunga. Itu justru bagus karena dengan demikian apa? Tidak ada di sini hara atau makanan yang dipakai untuk membentuk bunga. Jadi ke arah justru pertumbuhan vegetatif. Jadi justru begitu. Kecuali memang ada aglonema yang memang bunganya juga cantik. Dalam arti meskipun bisa tanaman itu gabuk, tapi penambahan bunga itu membuat ada rona sendiri. Nah, tapi kalau menurut Pak Greg, Goliat itu bisa berbunga atau tidak? Sebetulnya hampir semua boleh katakan itu tadi bisa berbunga. Cuma sulit. Ya, betul. Kesulitannya berbeda-beda. Tapi kalau sudah kemudian mereka tuh katakan semprot atau dikatakan diberikan di sini hormon yang kemudian itu merangsang pembungaan, akan berbunga juga. Cuma begitu hormonnya hilang, mereka juga tidak berbunga lagi. Pertanyaan terakhir, gini Pak Greg, saya sering nemuin teman-teman gitu, lagi ngapain nih, pengen ngikutin jejak Pak Greg, nyilangin. Tapi yang disilangin ini hibrid Pak Greg. Apakah aglonema hibrid bisa disilangin dan menghasilkan spesies baru atau hibrid baru? Ada kemungkinan bisa. Jadi beberapa tipe aglonema hybrid, ada yang seperti dulu prekursor juga hybrid. Sebelum itu dibikin kemudian itu jadi Pride of Sumatra, itu kan hybrid antara rotundum dengan ini maksudnya Comitatum tricolor dengan rotundum. Nah, disilang sekali lagi dengan bapaknya ya. Itu hybridnya sendiri boleh katakan sudah gabuk sebagai jantan. Tapi sebagai betina dia masih bisa. Nah, prekursor sendiri kemudian itu bisa disilang brevisuratum melahirkan kemudian itu yang disebutnya Donna Carmen. Nah, Donna Carmen itu jadi turunan dari prekursor yang merupakan hybrid pada dasarnya
dengan tadi tricolor dengan rotundum. Nah, jadi itu bukan berarti hybrid itu sudah final. Ada hybrid yang sudah final disilang bagaimanapun juga dengan apapun juga dia tidak akan lagi membentuk biji. Tapi ada hybrid seperti si Kandi juga bisa dipakai untuk Oke, jadi hybrid itu ada yang bisa disilangin, ada juga yang nggak bisa ya, Pak Greg ya? Modalnya cuma coba saja. Kalau ada kenapa tidak? Oh, udah gitu. itu. Ya siapa Bisa. tahu udah itu. Nah, jadi kita lebih baik kemudian itu coba. Sebab dengan dicoba kadang-kadang yang orang lain nggak bisa, kita bisa. Oke. Jadi jangan kemudian itu kita suruh bilang nggak mungkin. Coba Jadi aja di ya? mana itu coba saja, siapa Oke. tahu. Nah, jadi itu kita jangan pernah berasumsi, oh nggak bisa. Kalau begitu kita sama saja dengan bilang mutasi juga nggak pernah terjadi. Tidak ada kemungkinan. Soalnya ada yang bilang kalau hybrid itu sudah disetting untuk mandul, Pak Greg. Enggak ya? juga demikian. Oh, enggak juga ya? Tergantung kemudian itu nanti apalagi level jumlah kromosomnya. Kalau kromosomnya dari hybrid jadi indukan aslinya tuh setara atau sama, hybridnya bisa dikatakan dia bisa disilangkan paling tidak sebagai betina. Oke. Terakhir nih Pak Greg, saya pertanyaan dalam hati. Saya waktu itu pernah ketemu salah satu importir. Dia ini mendapatkan permintaan rotundum Aceh dari Thailand. Orang Thailand berlomba-lomba menyilangkan aglonema di sana dengan rotundum Aceh, tapi hasilnya gagal semua. Alhasil daun belakang aglonema Thailand itu kan putih, nggak bisa dapat warna merahnya. Kenapa di Thailand itu nggak bisa menyilangkan dengan rotundum Aceh, Pak Greg? Nah, sebenarnya sih bisa lah. Mereka juga bisa. Cuma kemudian itu kan mereka punya yang namanya cawang. Cawang itu hasil persilangan rotundum kemudian itu yang dari Aceh atau yang dari Sumatera dengan kemudian itu di sini varian lokal dari simplex yang ada di Thailand. Nah, cawang ini kemudian itu banyak dipakai sebagai indukan, baik sebagai jantan ataupun betina dalam proses persilangan berikutnya. Jadi cawang sendiri hybrid, tapi itu masih bisa dipakai sebagai induk. Nah, itulah yang dipakai untuk menghasilkan antara lain kemudian Siam Aurora dan banyak juga jenis-jenis aglonema yang kemudian itu di sini belakangnya tidak begitu merah, tapi yang jelas penampilannya tetap menunjukkan bahwa ada rotundum di situ. Nah, rotundum Aceh mengapa sulit sampai ke sana? Karena kan di Thailand kondisinya mungkin lebih lembab, jadi kemudian itu banyak yang mati selama proses pemeliharaan. Tapi juga ada di sana rotundum yang dari Aceh yang tahan banting, yang kemudian itu dijadikan indukan oleh banyak penyilang di Thailand. Nah, jadi itu salah satu kemudian itu penjelasannya. Oke teman-teman. Iya teman-teman, juga banyak tuh yang nitip ke saya tentang karya Pak Greg baru, aglonema baru. Tadi waktu di bawah kita udah ngobrol-ngobrol sama Bu Siti ya. Kata Pak Greg, tunggu 1 tahun dulu karena lagi diperbanyak. Ya, betul. Dan namanya masih dipikirkan. Ya, betul. Dia pikirkan cocok tapi bocorannya masih keluarga lipstick ya, Pak Greg? Ya, masih keluarga lipstick. Ya, masih. Pak Greg, ada yang mau disampaikan atau cukup? Yang penting kemudian itu kita jangan pernah berhenti bekerja keras dan berpikir keras, teman. Kita berpikir karena dengan berpikir kita maju. Nah, itu yang kemudian tuh jadi tuh di sini saran saya. Dan kemudian tuh jangan pernah berhenti belajar. Belajar apalagi sekarang mudah sekali kita dapatkan dari internet. Iya, betul. Nah, itu jadi kita jangan pernah tadi kita tuh kita udah tua, tidak ada cerita tua untuk belajar. Oke, Pak Greg, terima kasih banyak untuk penjelasan dan waktunya ya. Dan bisa saya diberi kesempatan untuk masuk ke tempat kerja Pak Greg yang kalau kita bilang ya nggak semua orang bisa masuk sini. Ya khawatir jatuh. Oh iya. Kemudian tuh kalau jatuh jelas kemudian tuh. Teman-teman bisa lihat di bawah di kamera, coba lihat di bawah. Sudah. Iya, udah itu. Nah, itu tempat penyemaian. Banyak ya, ada kaltea dan palem-paleman, ada pilo-pilo juga. Ada aroid lain gitu. Oke, teman-teman. Ya. Oke, kamera udah dapat. Oke, sekian nih obrolan singkat kita dengan Pak Greg, luar biasa menambah wawasan ya. Oke, Pak Greg, sekali lagi terima kasih banyak untuk tempatnya, untuk waktunya. Baik Pak Samsudin. Buat teman-teman juga terima kasih sudah menonton saya sampai habis ya. Sampai jumpa lagi dan salam aglonema. Oke, Pak Greg, kita turun, hati-hati yuk. Baik, mari.